Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar soal pemilihan gubernur atau pilgub ditiadakan menuai perdebatan. Ya, Muhaimin Iskandar atau Caimin beberapa waktu yang lalu mengatakan pemilihan gubernur dianggap tidak efisien dan sebaiknya jabatan gubernur dipilih oleh presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Caimin sempat melontarkan statement seputar pemilihan gubernur yang dianggap tidak efisien, sehingga pemilihan gubernur atau pilgub sebaiknya ditiadakan. Faktor dana atau waktu yang dihabiskan juga dianggap tidak efisien. Sehingga selanjutnya jabatan gubernur akan dipilih langsung oleh presiden. Ini saya setuju harus dikaji secara mendalam bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung, baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Apakah dimulai dari usul DPRD diserahkan kepada presiden atau dari presiden 3 nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih, terserah. Yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko beberapa waktu lalu juga sempat memberikan pandangannya seputar usul Caimin. Menurutnya, gagasan Caimin perlu dikaji ulang meskipun tujuan untuk efisiensi dan administratif. Ya, sebagai sebuah gagasan, ini juga mungkin perlu juga dikaji menyangkut usulan dari Caimin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi ini juga perlu selain kajian juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama. Nah, sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya demikian. Tidak semua pihak setuju dengan statement Caimin. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak sepakat jabatan gubernur dihapus. Mereka mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Hal senada juga dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka, putra presiden yang juga wali kota Solo. Ia menolak alias tidak sepakat soal gubernur dipilih langsung oleh pemerintah. Artinya nggak efektif ya kalau untuk penunjukan? Kalau bisa seperti sekarang aja lah ya. Demokrasi ya tetap berjalan. Iya, wait gayeng gitu. Bisa wait gayeng. Ya. Kalau dihitungkan dari segi anggaran itu yang mungkin cukup besar Ya apa? Alasan menunjukkan. Oh iya, karena besarannya. Ya. Tapi kan yang penting warga harus berpartisipasi. Usulan ini memang masih butuh kajian mendalam, tapi apakah memungkinkan untuk menghapus pemilihan gubernur dan mengganti jabatan gubernur yang dipilih pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur dihapuskan saja. Alasannya, tugas dari gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga bisa diwakili oleh menteri. Selain itu, menurut Muhaimin, bukan gubernur yang bersentuhan langsung dengan rakyat, melainkan wali kota dan bupati. Ia juga mengusulkan setelah pemilihan gubernur dihapus, jabatan gubernur juga ditiadakan saja. Sementara itu, pemirsa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Mengapa tata pemerintahan mulai diotak-atik jelang pemilu 2024? Ada apa?
Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis di studio kami. Selamat sore Bang Margarito, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga saat ini melalui sambungan Zoom telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum PKB Bang Zazilul Fawait dan juga ada juru bicara PSI Mbak Sheryl Tanzil. Selamat sore semuanya. Pertama saya ingin ke PKB dulu nih, ke Waketum PKB dulu. Bang Zazilul. Sekalian reuni nih jangan-jangan sama Bang Margarito ya. Nah, Bang Zazilul, apa sih pertimbangannya kalau Anda menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda di informasi sebelumnya mengatakan bahwa sebaiknya dihapuskan saja. Betulkah PKB sepakat dengan itu semua atau mungkin ada turunan-turunan lainnya? Apa pertimbangannya? Ya, salah satu tonggak reformasi itu ditandai dengan era otonomi daerah. Sehingga ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan Undang-Undang Otonomi Daerah itu ada di tingkat 2 kabupaten kota. Nah sekarang efektivitas Undang-Undang Otonomi Daerah ini juga perlu diuji sebenarnya. Sejauh mana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Dan juga mempercepat pelayanan kepada rakyat. Nah terkait dengan gubernur ini sebenarnya bukan wacana baru. Karena di penghujung pemerintahan Pak SBY sempat dikeluarkan undang-undang di mana pemilihan gubernur itu dilakukan oleh DPRD tingkat provinsi. Karena apa? Karena memang gubernur ini atau posisi gubernur ini kalau dalam wilayah desentralisasi dia bagian dari otonomi daerah, tapi kalau di sisi dekonsentrasi dia mewakili pusat. Jadi sesungguhnya gubernur ini hanya sebagai fungsi koordinatif saja atau perpanjangan tangan pusat. Oleh sebab itu, daripada menghabiskan biaya besar yang tidak efektif, misalkan ya untuk pilkada katakanlah Sutra di 2024, itu mengusulkan 273 miliar. Jawa Timur menghabiskan 1,9 triliun. Itu kan fantastis dan besar. Seandainya biaya pilkada ini untuk kepentingan rakyat, katakanlah untuk membuat rumah masyarakat menengah saja, itu jadi sekian ribu rumah. Nah, oleh sebab itu apa yang diusulkan Pak Gus Muhaimin ini sesungguhnya ini wacana untuk diuji oleh publik sekaligus menjadi tantangan buat kita untuk kemudian mengkaji ulang posisi gubernur dalam pengertian gubernur ketika dipilih oleh rakyat secara langsung. Padahal di undang-undang atau konstitusi kita memang disebutkan kepala daerah tingkat 1, gubernur, bupati atau wali kota itu dipilih secara demokratis, bukan dipilih langsung seperti presiden. Kalau presiden ditulis di situ presiden dan wakil presiden secara berpasangan dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi untuk gubernur, wali kota, sesungguhnya dipilih secara demokratis. Nah, dipilih secara demokratis sesungguhnya bisa dilakukan pemilihan di tingkat DPRD sehingga lebih efektif. Demikian juga seandainya ada kajian yang memang lebih mendalam, misalkan ditunjuk oleh presiden, kalau dihapuskan kita harus melakukan amandemen undang-undang. Baik. Kalau kita menghapuskan gubernur, maka kita harus melakukan amandemen undang-undang dasar 1945. Tetapi kalau menyangkut cara pemilihan, apakah ditunjuk atau dipilih oleh anggota DPRD, saya pikir itu cukup berdasarkan dengan merevisi undang-undang. Oke. Namun, hemat saya, baik Bang Jazilul, kita sudah tangkap poinnya Bang. Kita sudah dapat bagaimana kemudian pandangan dari PKB. Kita mungkin ke PSI terlebih dahulu. Kalau PSI kan ini juga sempat mengemukakan supaya pemilihan gubernur ini bahkan ditunjuk langsung oleh presiden saja. Seperti apa sebenarnya Mbak Sheryl dari PSI? Iya betul. Yang pertama ya, kalau PSI sikapnya kita tidak setuju dengan usulan Ketua Umum PKB mewacanakan menghapus gubernur. Karena akan sangat diperlukan gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden ataupun eksekutif di setiap kabupaten, kota, atau provinsi. Bisa dibayangkan ya, kalau ada 517 kabupaten dan kota, berarti ada 517 kepala daerah, bagaimana mungkin ini semua berkoordinasi kalau tidak per provinsi, yaitu dengan adanya gubernur. Dan yang kedua ini kita juga mendorong sebaiknya memang gubernur dipilih presiden agar lebih efektif dalam menjalankan pembangunan sebagai perpanjangan tangan dari eksekutif. Tadi sudah disampaikan juga, dipaparkan dari PKB bahwa
Ini bisa untuk menghemat ongkos politik, ongkos pemilu, dan lain sebagainya. Dan kenapa PSI menginginkan gubernur cukup ditunjuk presiden, tidak perlu dipilih? Karena gubernur itu harusnya sejalan dengan pemerintah pusat. Bukan berarti sekarang banyak yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat ya. Tapi kita tahu ada beberapa kepala daerah di level daerah yang kita tahu lebih taat kepada ketua umum partai daripada taat kepada presiden. Dan ini akan menghambat perwujudan pembangunan nasional. Padahal ini kan terkait dengan kepentingan banyak orang ya, satu negara ini. Dan kita tahu sebenarnya gubernur itu kan tidak punya wilayah otonomi khusus karena sudah terintegrasi dengan kabupaten kota yang sudah punya wali kota dan bupati. Yang langsung berurusan dengan wilayah dan punya kekuasaan wilayah adalah bupati dan wali kota. Berarti tugas-tugas kedaerahan, tugas-tugas langsung ke masyarakatan sudah ada yang pegang, yaitu bupati dan wali kota. Karena itu PSI menginginkan bupati dan wali kota tetap pemilihannya langsung oleh rakyat. Baik, dan undang-undangnya pun mengakomodir itu ya, karena pemilihan langsung itu ditulis dalam undang-undang bahwa pemilihan langsung untuk memilih presiden. Untuk kepala daerah, pemilihan dipilih secara demokratis, hanya disebut demokratis. Nah, demokratis memang tadi disampaikan oleh rekan kita dari PKB, bisa dipilih oleh DPRD. Tapi karena yang tadi saya jelaskan di poin 2 tadi, dari PSI kita tetap menginginkan agar bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Karena mereka bersentuhan langsung dengan rakyat. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya ingin ke Bang Margarito. Cukup menarik sebetulnya isu ini ya. Terlebih lagi ini disampaikan menjelang tahun-tahun politik begitu, menjelang 2024 gitu. Jangan-jangan yang nasihati Gus Caimin ini Gus Jajuli itu tadi. Jangan-jangan dia yang Nah, sudut pandang Abang deh gimana, Bang? kan biar bikin rame nih. Karena tadi kan Gus Jajuli bilang tadi tuh kalau nggak ada mau apa yang dimaui oleh beliau itu, kita konsekuensinya mesti ubah Undang-Undang Dasar. Sebab apa? Pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu bilang negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Daerah provinsi, kabupaten, kota itu punya kepala daerah yang namanya gubernur, bupati, wali kota. Begitu itu. Jadi tidak mungkin, tapi Kiai bisa memang, dan saya setuju, dipilih melalui DPR itu jauh lebih masuk akal daripada dipilih kayak sekarang. Saya setuju di semua kalkulasi biaya itu tadi, dan memang begitulah kenyataannya ada sekarang gitu. Tapi kalau mengubah atau menyediakan provinsi, nothing. Dari segi constitutional constraint gitu ya, nothing. Mengganti cara pemilihan pengisian jabatan gubernur itu dengan cara dipilih oleh DPRD, yes. Tapi kalau dipilih oleh dipilih oleh presiden, nothing. Tidak ada argumentasinya dalam konstitusi. Satu, yang kedua, kalau Anda tempuh cara itu, Anda kembali tidak ke Orde Baru, tidak ke masa pemerintahan Orde Lama dulu tahun 1985, Anda kembali sampai di Romawi kuno. Kita mundur terlalu jauh. Jadi cara terbaik adalah, kita berpikir mengenai efisiensi. Cara pemilihan gubernur itu kita serahkan kepada DPR. Dengan begitu kita kurangi biaya-biaya yang tidak masuk akal itu. Kita beli kertas lah anak-anak kesana kesini dan macam-macam yang nggak masuk di akal itu. Nah itu saya setuju. Tetapi kalau tiadakan, tidak bisa karena konstitusi mengharuskan itu. Harus dipilih. Pilih oleh DPR atau pilih oleh rakyat, dua-duanya konstitusional. Jadi hanya itu yang tersedia dalam konstitusi kita. Nah, cuman yang menarik ini nih, saya khawatirin kayak Jajuli ini yang bilang sama Caimin suruh bicara-bicara ini, karena akhirnya kan TV One mesti mendiskusikan Caimin, saya mesti bicara Caimin. Jadi Gus Jajuli kan kekurangan sudah nih biaya yang mesti dia keluarin untuk kampanye. Kita positif thinking lah ya. Lainnya juga berkomentar jangan nih begitu ya. itu nih Gus. Jangan-jangan begitu itu pandangan dari begitu, Bang Margarito. karena dia pasti tahu kok. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Bang Henry Satrio yang sepertinya sudah bergabung, namun usai jeda pemirsa. Kami kembali saat lagi.